wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledi dari SMA Negeri 1 Murapinang, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Empat Lawang. Di sini saya akan menyampaikan video budaya positif yang sudah kami lakukan diseminasi di SMA Negeri 1 Murapinang. Salam. Wujudkan mimpi kita, bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Oh, itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka pelajar. Gang sini nggak kas waktunya andang oleh Dep. Dek kanak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Nah, seperti sudah Ibu sampaikan di pertemuan kemarin, karena pada tahun ajaran ini kita akan memulai awal yang baru untuk kita belajar untuk kelas kita di kelas 11A. Nah, ya. Ini coba kalian lihat, di sini sudah Ibu tampilkan. Niat kita, mindset kita, ayo kita ubah ketika kita datang ke sekolah itu untuk apa? Untuk belajar. Supaya nanti ketika pulang, apa yang akan kalian bawa? Ilmu. Nah, itulah modal atau bekal kalian nanti untuk masa depan. Untuk belajar pasti kita butuh apa di kelas? Suasana yang bagaimana kira-kira? Nah, ini. Oke, coba dilihat di sini ada suatu gambar
teman kalian bagaimana ya. Oke, nah ini ibu sudah siapkan beberapa lembar. Nanti tolong kalian tuliskan keinginan kalian, hal yang kalian harapkan untuk kelas kita ya. Apa sih yang kalian inginkan di kelas kita? Misalnya tadi kenyamanan, diwujudkan dengan apa kenyamanan itu? Bisa dari dalam diri kita ataupun harapan ke orang lain, yaitu ke teman-teman. Nanti tolong dituliskan di sini. Kalau sudah dituliskan, tolong ditempelkan di papan tulis di kolom yang sudah disediakan ini. Nanti biar bisa kita sepakati bersama agar nantinya bisa menjadi keyakinan kelas. Ya, oke. Ini ibu bagikan dulu. Ditulis. Kalau misalnya dirasa, Bu, mau lebih dari satu, maka minta lagi lembarannya ke ibu ya. Kalau sudah bisa langsung maju ke depan dan ditempel ya. Kalau misalnya sudah, langsung tempel saja. Nanti biar kita bisa baca bersama-sama apa yang kalian inginkan untuk kelas kita. Baca sama-sama apa yang jadi keinginan kita untuk di kelas ini. Nanti kalau misalnya ada yang mirip-mirip nanti bisa kita gabungkan ya. Oke, yang pertama. Yang pertama, saling menjaga kekompakan kelas. Oke, lanjut. Ya, saling menjaga kekompakan. Ya, nanti diperbaiki saja. Kekompakan kelas. Kemudian lanjut. Nomor 2-nya disiplin waktu. Disiplin waktu. Nomor 3, menjaga kebersihan dan kerapian. Kebersihan kerapian dan kenyamanan di dalam kelas. Ini, kalau yang ini, harapan kelas ini menjadi kelas yang kompak dan selalu solid. Sama ya dengan yang nomor 1 ya. Oke, lanjut. Disiplin waktu terkhusus pada hari jadwal piket. Oke, ada sama disiplin waktu sudah. Perempuan berganti pakaian tidak lebih dari 10 menit. Sama dengan disiplin waktu ya. Jadi kita bahas lagi. Jagalah ruangnya kelas agar tetap nyaman untuk belajar. Gimana? Kalau wangi masuk gak ke ini? Kenyamanan ya. Kebersihan. Oke, kebersihan sudah. Hormati guru dan teman yang sedang berbicara di depan kelas. Dan sepakati di kelas. Ada lagi nggak yang mau ditambah selain yang tertulis? Yang tertulis di sana kira-kira? Ada yang mau ditambah lagi nggak? Apa? Apa yang mau ditambah? Kira-kira? Nanti biar bisa kita sepakati. Di sini di poin 1 ada saling menjaga kekompakan kelas, menghargai dan menyayangi sesama teman. Poin kedua, disiplin waktu. Poin ketiga, menjaga kebersihan, kerapian, kedisiplinan dan kenyamanan di dalam kelas. Poin keempat, menghormati guru dan teman yang sedang berbicara di depan kelas. Poin kelima, dilarang ribut saat pelajaran berlangsung. Keenam, anti bullying. Dan yang terakhir, bagi yang melanggar peraturan kelas maka diwajibkan untuk didenda. Oke, ada yang mau ditambah sebelum kita sepakati? Kira-kira cukup? Cukup ya? Oke, kita lihat yang namanya keyakinan kelas ini harus menggunakan kalimat yang positif.
bukan kalimat larangan. Oke, kita lihat poin pertama. Saling menjaga kekompakan kelas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Ya, karena di dalam kelas ini sudah menjadi satu keluarga, maka harus dijaga kekompakan. Kemudian menghargai dan menyayangi sesama teman. Sepakat? Sepakat ya. Ini sebaiknya mungkin kita ganti saja menjadi 2 poin ya, supaya agak berbeda. Nah, tuh. Oke. Ketiga, disiplin waktu. Sepakat? Sepakat. Supaya kenapa? Kalian bisa bertanggung jawab dengan diri kalian sendiri ya. Jadi harus ciptakan kedisiplinan. Selain disiplin waktu, mungkin tadi ada juga yang bilang disiplin pakaian. Gimana disiplin pakaian? Mungkin maksudnya itu menjaga kerapian pakaian. Mungkin bisa kita tambah ya. Disiplin waktu dan disiplin pakaian. Nah, bagi yang tidak memakai atribut atau apapun. Nah, ini disiplin waktu dan disiplin pakaian. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan, kerapian, kedisiplinan dan kenyamanan di dalam kelas. Sepakat atau tidak? Sepakat. Ya, kalau kelas kita bersih, kelas kita rapi, ya, kemudian disiplin, artinya apa? Segala peralatan yang ada di kelas ini kita jaga dengan baik, maka kita akan merasa nyaman di dalam kelas, betah kalian di dalam kelas ya. Poin berikutnya, hormati guru dan teman yang sedang berbicara di dalam kelas. Sepakat? Sepakat. Di dalam komunikasi itu, kalau ada yang sedang berbicara, maka yang lain harus mendengarkan. Ada yang ngomong di depan, kalian di belakang ribut, maka tidak akan nyambung informasinya ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, dilarang ribut saat jam pembelajaran berlangsung. Bagaimana? Dilarang ribut saat pembelajaran berlangsung. Sepakat ya, tetapi mungkin kalimatnya harus kita ubah. Kira-kira kalimat dilarang ribut saat jam pembelajaran berlangsung agar menjadi kalimat positif, gimana ubah kalimatnya? Menjaga. Oke, boleh. Tertib. Menjaga kediaman kelas. Tertib. Kediaman kelas. Oke, atau bisa tertib dan menjaga kedamaian. Kedamaian. Kalau kenyamanan sudah ada di atas ketenangan. Oke, boleh. Sudah itu ya. Ketenangan. Tertib dan menjaga ketenangan saat jam pembelajaran berlangsung. Tapi bukan berarti tidak boleh aktif ya. Aktif boleh, tapi tetap harus tertib. Oke, berikut anti bullying. Gimana? Setuju. Kalau diganti dalam bahasa yang lebih hindari perundungan atau bullying ya. Hindari perundungan. Oke. Terakhir, bagi yang melanggar peraturan kelas, maka diwajibkan untuk didenda. Gimana poin terakhir? Setuju? Maka sadar diri yang melanggar keyakinan kita, maka siap-siap dapat konsekuensi. Tapi kira-kira kalimat yang bagusnya, yang positifnya bagaimana? Bertanggung jawab mungkin ya. Bertanggung jawab atas Pelanggaran yang pelanggaran yang dilakukan. Nah, bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan kelas yang dilakukan. Oke, ada lagi? Kira-kira? Kalau untuk KBM sudah, kekompakan sudah, kebersihan kelas kita sudah, ya, saling menghormati antara guru dan teman sudah. Hindari perundungan, yang penting bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan kelas yang dilakukan. Oke, sudah juga. Habis? Cukup? Cukup? Oke, nah inilah keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Dan kalau bisa keyakinan ini
jangan diganti keyakinan saja ya, dengan peraturan. Pelanggaran keyakinan kelas. Oke. Nah, ini kata kita tempel bersama-sama. Oke, sepakat semua dengan keyakinan kelas kita? Sepakat. Insyaallah ya, kita sepakati dan kita jalani. Oke, kalau begitu ini saja tentang keyakinan kelas kita. Nanti kalau misalnya sudah dicetak akan kita tempel di kelas ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tadi dari kelas ya? Iya Pak. Terima kasih sudah datang di ini ruangan Bapak. Gini Daniel, di sini Bapak sengaja manggil Daniel bahwa yang dapat laporan dari para dewan guru tuh Daniel tuh sering terlambat datang ke sekolah. Benar atau tidak? Iya Pak, benar. Oh, sudah berapa kali kira-kira Daniel merasakan bahwa sering terlambat datang ke sekolah tuh? Sudah 4 kali Pak. Sudah 4 kali ya. Oh ya. Kemudian ini Daniel, sering terlambat itu termasuk kesalahan atau tidak, gimana menurut Daniel? Iya Pak, termasuk Pak. Oh, jadi intinya seperti ini Daniel, bahwa kalau kita datang terlambat, kemudian banyak hal-hal yang merugikan kita. Yang pertama adalah kita dicap oleh dewan guru bahwa kita malas ya. Kemudian juga kita segala sesuatu yang kita mau dikerjakan itu akan tertunda. Kemudian pekerjaan menumpuk apabila sering terlambat. Karena mengapa? Karena kita tidak mengikuti mata pelajaran terkhusus pada mata pelajaran hari jam pertama ya, itu Daniel. Gimana, setuju atau tidak kalau seandainya Bapak cari solusinya untuk bagaimana supaya Daniel itu tidak bisa terlambat lagi? Bisa? Setuju Pak. Setuju ya? Oh iya. Jadi kalau setuju berarti Daniel kita cari solusinya. Kalau setuju ya? Iya Pak. Jadi benar ya? Ini Daniel menyetujui apa yang saya laksanakan ini ya. Kemudian ini Daniel, sering terlambat itu pasti ada alasan ya. Mungkin terlambat itu ada alasan. Mungkin kira-kira alasan apa yang bisa menyebabkan si Daniel datang terlambat itu apa kira-kira? Karena saya sering begadang dan main HP sampai larut malam. Jadi betul sekali kalau yang hal itu yang kamu lakukan itu berarti kamu lakukan itu salah ya. Jadi jangan terulang lagi ya. Jadi kalau terulang lagi otomatis Daniel juga yang meruginya ya. Nah gini Daniel ya. Kamu kan sudah tahu bahwa kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah kira-kira apa yang sudah kamu langgar keyakinan kelas itu? Kedisiplinan Pak. Oh, jadi kedisiplinan ya. Jadi disiplin itu berarti merugikan kita kan? Jadi otomatis jangan terulang lagi. Nah menurut Daniel kira-kira yang membuat Daniel itu bisa datang terlambat itu kira-kira tidak menghargai waktu, benar atau tidak? Benar. Oh, jadi kita harus menghargai waktu, kemudian harus menghargai orang tua juga, bahwa orang tua untuk mendidik kita dan juga guru untuk mendidik kita ke depannya. Gini Daniel, kalau seandainya yang sudah kamu lakukan itu merasa kamu salah, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk kedepannya? Saya menyesal Pak, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih tepat waktu dan mengurangi HP Pak. Oh, nah betul Daniel ya. Jadi untuk mengantisipasi itu berarti ada pada diri kita masing-masing. Jadi kalau sudah kamu lakukan itu, insya Allah nanti Bapak akan kerjasama dengan orang tua kamu kan, kemudian dengan guru-guru yang lain
untuk mengawasi Daniel, untuk mendidik Daniel. Semoga Daniel kedepannya tidak akan terulang lagi. Kemudian Daniel bisa sukses. Harapan kami sebagai guru dan sebagai orang tua membuat Daniel sukses ya. Kalau begitu Daniel tidak apa-apa untuk masuk kelas, karena apa yang sudah kita rencanakan ini moga-moga ada suatu perubahan untuk Daniel ya. Boleh untuk Daniel masuk kelas. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga ya. Ya, masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Airin ya. Tadi dari kelas. Iya Pak. Jadi sengaja Bapak manggil Airin ini ada hal yang perlu kita bicarakan Irin ya. Yang pertama gini Irin ya. Bapak ini selaku wali kelas, jadi dapat laporan dari ketua kelas kamu kan, bahwa Airin kemarin bertengkar ya sama Suci. Iya Pak, benar. Mengapa bisa sampai bertengkar sama Suci itu gimana? Bisa Pak, Suci terus menerus mencontek pekerjaan rumah. Tidak hanya PR, tugas pun dicontek Pak. Oh gitu ya. Jadi wajarlah kalau seandainya kamu marah dan kesal. Kalau seandainya posisi Bapak juga seperti Airin, mungkin saya marah juga kan, kemudian kesal juga. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Suci? Saya marah-marah. Saya maki-maki Suci dan saya menggebrak mejanya Pak. Oh gitu ya. Jadi kamu gebrak mejanya ya, marah-marah. Kamu buat seperti itu pasti ada alasan yang lain kan? Yalah Pak, masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan PR dan tugas sampai larut malam Pak. Dia hanya mencontek, tidak mau berusaha. Saya kesel Pak. Oh gitu. Tapi sebenarnya Rin, hal yang seperti itu kalau menurut Bapak ya wajar saja, seperti apa yang kamu lakukan. Jadi payah kamu untuk kamu buat tugasnya sehingga hanya dicontek oleh orang lain kan. Tapi Bapak menghargai tindakan kamu yang kamu melakukan gebrak meja itu. Tapi saya yakin kan kemarin itu sampai sebatas itu saja. Dan saya menghargai juga bahwa Airin tidak sampai memukul kan, tidak kan? Oh, ya. Gini Rin ya, kita ini dalam suatu permasalahan itu pasti harus kita selesaikan ya, cari solusinya. Nah, Rin, sekarang coba pikirkan tindakan kamu yang marah sampai menabrak terhadap Suci itu, ini apa sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas? Tidak Pak, tidak sesuai. Oh, tidak ya. Nah, berarti kalau tidak sesuai, menurut kamu kira-kira kayak keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Saling menghormati serta menghargai sesama teman. Berarti kita harus menghargai dan menghormati siapapun dia ya, terutama di kelas kamu itu adalah suatu teman, kemudian keluarga kamu di dalam kelas ya. Siapa tahu nanti kedepannya kamu bisa ketemu, misalkan sudah di perguruan tinggi. Ya itu hal yang betul ini. Kemudian apakah menghormati dan menghargai sesama teman itu penting menurut Airin? Sangat penting. Sangat penting. Kalau menurut kamu penting hal yang seperti itu, keyakinan apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang marah gitu? Harus lebih sabar. Ya betul ya, berarti harus lebih sabar menghadapi suatu permasalahan. Nah, kamu bersedia tidak kalau seandainya hal permasalahan ini kamu perbaiki? Bersedia. Bersedia. Nah, kalau kamu bersedia, otomatis gini Rin ya, kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kira-kira apa gitu yang langkah kamu yang kamu bisa kamu lakukan? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya ketika teman saya mencontek pekerjaan saya. Namun apabila hal itu terjadi lagi, saya akan melaporkannya kepada guru mata pelajaran dan wali kelas saya. Nah, tepat sekali apa yang sudah kamu lakukan itu. Jadi kalau ada permasalahan bisa langsung ke laporkan ke wali kelas atau ke guru BK atau guru mata pelajaran sesuai yang guru mata pelajaran yang untuk tugas
tugas kamu itu kan. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Airin. Airin tetap semangat belajar, jangan ini kaku, kemudian jangan malas-malasan, sehingga suatu keberhasilan itu ada pada kita masing-masing. Moga-moga dengan semangatnya Airin belajar itu, moga sukses ke depannya ya. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Kita mencarikan solusi permasalahan Airin, insyaallah dengan permasalahan ini sudah selesai, solusinya sudah ada, kemudian apa yang Airin lakukan untuk memperbaiki tadi sudah Airin ucapkan. Mungkin sampai di sini dulu ya. Untuk itu boleh dipersilakan untuk masuk kelas, karena mungkin Airin masih ada pelajaran yang perlu diikuti kembali. Ya, silakan ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Pinang, yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Muara Pinang, serta staf TU SMA Negeri 1 Muara Pinang yang kami hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur, alhamdulillah kita diberikan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini pada suasana yang sangat cerah ya, untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Muara Pinang, yang dalam hal ini yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Yeli dan Bapak Ledi. Salawat beriring salam, tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Untuk mengawali acara kita, marilah kita dengarkan sambutan dari perwakilan kepala sekolah. Jadi lalu menanyakan alasan Airin mah. Ya, sedikit iklan tadi. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari perwakilan kepala sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh ibunda kita, Mem Sri Hatati SPD MPD. Kepada beliau kami silakan. Jadi, baik. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Muara Pinang yang mewakili, rekan-rekan wakil, rekan-rekan guru, dasar tata usaha, siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dikasih kesempatan sehat ya, sempat untuk bisa berkumpul di laboratorium IPA ya, laboratorium IPA SMA Negeri 1 Muara Pinang. Baiklah, saya di sini mewakili Kepala SMA Negeri 1 Muara Pinang mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bersedia. Nah, nanti mungkin ada tanya jawab ya, Bu. Silakan ditanyakan kalau ingin bertanya. CGP kita atau calon guru penggerak dari sekolah kita akan menjawab dengan yang belum jelas apa itu proyek P5. Nah, nanti akan dijelaskan oleh koordinator P5 kita, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dapat kita lakukan dengan baik. Ini dari penyampaian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada penata acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara dalam rangka mensosialisasikan budaya positif sebagai tugas aksi nyata kami untuk modul 1.4 pada calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten 4 Lawang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan laboratorium IPA SMA Negeri 1 Muara Pinang. Dengan target dari calon guru penggerak itu menyampaikan aksi nyata yang sudah kami pelajari selama 2 bulan ini. Jadi moga-moga nanti ada manfaatnya ke depannya, sehingga kita di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Muara Pinang, kalau memang nanti bisa menerapkan apa yang kami sampaikan ini, insya Allah sekolah kita akan lebih berkualitas, lebih bagus. Tapi di samping itu juga materi ini banyak berseliweran di Google, di PMM, itu boleh Bapak pelajari untuk menambah pengetahuan kita, apalagi untuk guru BK dengan wali kelas terutama yang perlu ditekankan dalam proses pembelajaran ini, atau disebut dengan budaya positif. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami berdua ini mewakili dari calon guru penggerak Angkatan 11 ini. Berhubung kami di sekolah ini ada 2, jadi kami berkolaborasi. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang satu calon guru penggeraknya, dia hanya 1 orang dan didampingi oleh 10 guru yang bisa berbagi praktik. Tapi kami di sini alhamdulillah sangat terima kasih dengan Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu kami untuk bisa bergabung dengan kami dalam rangka bisa Bapak Ibu ikuti. Walaupun kenyataannya memang kalau nak dilihat dari tugas dan lain-lainnya, kami tidak nakut-nakuti, memang kenyataannya seperti itu. Contohnya hari ini kita melaksanakannya di sini. Kalau tidak difasilitasi oleh Bapak Ibu sekalian, tidak bisa terlaksana. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya pada pembawa acara. Baiklah, untuk pemaparan pertama ini saya yang akan menyampaikan, yaitu tentang budaya positif. Tapi sebelum menyampaikan materi ini, saya minta tolong dulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Silakan berdiri Bapak Ibu. Untuk tersenyum hanya selama 30 detik saja, tapi dengan pasangan masing-masing. Jika Anda punya pasangan, silakan bercari pasangannya. Kalau mau bertiga boleh hanya 30 detik saja. Ini saya pakai semua. Jadi nanti kalau sudah selesai 30 detik nanti saya beritahu. Oke, sudah siap? Siap. Berikan senyum terbaik ya. Oke, sudah mulai. 1, 2, 3. Senyum Bu, bukan sebab. Lihat temannya. Senyum temannya bagaimana? Oke, belum 30 detik. Ayo, siapa yang tahan? Oke. Tuh, lihat temannya. Bapak Ibu baru lihat senyum temannya. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Yes, kebanyakan bilang yes. Nah, nanti akan kita lihat jawaban kita semua ini benar atau tidak ketika kita akan masuk ke materi. Oke. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yes or no? Yes. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yes. Positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi
perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir itu adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita akan ke paradigma baru dulu tentang pembelajaran. Selama ini mungkin pandangan kita tentang pembelajaran itu sedikit agak berbeda dengan paradigma pembelajaran yang baru. Karena pembelajaran paradigma baru itu memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Semoga kita semua di kelas sudah memberikan fokus kepada anak-anak yang mereka menjadi fokus pembelajaran di kelas, bukan lagi guru, bukan lagi teacher center, tapi sudah menjadi student center, ya. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini perlu. Kenapa? Karena setiap anak di kelas kita itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Makanya butuh yang namanya penilaian diagnosis di awal pembelajaran. Salah ya. Oke. Nah, ini mispersepsi tentang teori kontrol, ilusi guru yang mengontrol murid. Inilah mengapa ada yang penyebutan istilah tadi teacher center, harusnya student center. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, padahal tidak. Malahan kritik dan membuat rasa bersalah kepada murid itu akan menurunkan mentalnya anak-anak kita. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini tidak boleh lagi. Kita sebagai guru ini adalah orang dewasa, harusnya tidak memaksa anak-anak kita, tapi mereka punya kodratnya masing-masing. Dan yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nanti itu akan berhubungan dengan penghargaan tadi. Oke, lanjut Pak. Nah, ini stimulus, mungkin nanti bisa dilihat. Langsung saja. Nah, ini disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang intinya untuk menjadi seorang murid atau mengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin anak-anak itu harusnya terbentuk itu bukan karena paksaan dari kita. Ya, makanya tadi ada pertanyaan pematik, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman itu berbentuk paksaan. Harusnya yang namanya disiplin positif harus dari motivasi intrinsik dari anak itu sendiri. Melalui apa? Melalui pembiasaan yang baik untuk diterapkan. Ya. Contoh nilai-nilai kebajikan itu kalau kita di Indonesia itu melalui profil pelajar Pancasila, di mana ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dimensi di profil pelajar Pancasila ini, siapapun juga pasti akan setuju bahwa dimensi atau nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang baik untuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang mau kita bangkitkan dari disiplin positif yang kita terapkan kepada anak-anak. Oke, ini tadi dimensinya tadi. Lanjut nih, ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, bisa kita katakan sebuah kesalahan, sebenarnya dia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kita tahu kita sebagai manusia ini punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Contohnya saja bertahan hidup. Mungkin pernah kita menemukan sebuah kasus di mana anak-anak kita mungkin mengambil makanan dari temannya. Bisa saja itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, itu bertahan hidup. Dia kelaparan. Kalau kelaparan kira-kira bagaimana ketahanan hidupnya? Nah, tapi tindakannya jelas salah dengan mengambil makanan temannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ada kasus-kasus tertentu kita harus cari tahu dulu alasan dibalik itu. Misalnya juga sekedar terjadi di fisik saja. Mungkin kalau fisik sekarang sudah sangat jarang. Mungkin kita tidak akan lagi namanya mencubit. Kalau zaman kita dulu kan mungkin masih kita dicubit guru, pokoknya berhubungan dengan fisik. Tapi bentakan kita, marahnya kita ke anak-anak itu bisa berdampak kepada psikis mereka, mental mereka.
Lalu ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana sesuai aturan. Kita punya yang namanya kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar, keyakinan kelas. Setelah kita memberikan kesepakatan atau keyakinan kelas, tentu kita akan menawarkan kepada mereka kira-kira kalau melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas ini konsekuensi apa yang akan diterima, dan mereka menyetujui konsekuensi itu. Murid dibuat tetap tidak nyaman tapinya, ya tetap akan merasa ketidaknyamanan. Kenapa? Karena konsekuensi nanti ujung-ujungnya akan berakibat seperti hukuman. Lalu sikap guru selalu memonitor anak, jadi selalu memantau anak tersebut. Dan yang terakhir ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini anak-anak itu diajak untuk berdiskusi bahwa yang telah dia lakukan itu adalah salah dan bagaimana cara kita memperbaikinya. Ide memperbaiki itu datang dari mereka, bukan dari kita. Lalu satu lagi, proses kolaborasi ke dalam memang materinya di olahraga, yaitu PJOK. Oke, lanjut. Nah ini tentang keyakinan kelas. Saya rasa kita semua di sekolah kita sudah melakukan keyakinan kelas, ya, apalagi untuk wali kelas. Untuk guru mapel itu adalah ada yang namanya keyakinan atau kesepakatan belajar. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Lanjut Pak. Belum, masih. Oke. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas ada kesepakatan dua belah pihak antara guru dan murid. Tapi kalau peraturan itu hanya satu arah. Kita sudah menetapkan dan anak harus mengikuti aturan kita. Tuh. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi yang namanya keyakinan kelas bisa berubah nantinya sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid. Bisa ditambah, bisa dikurangi. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, hindari kalimat-kalimat negatif seperti dilarang, tidak boleh, ya, harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Misalnya apa? Menghindari atau langsung ke dalam perintah. Misalnya disiplin waktu. Jadi jangan menggunakan kata tidak boleh datang terlambat, tapi gunakan kata disiplin waktu, seperti itu. Jadi gunakan kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau misalnya keyakinan kelasnya itu mirip-mirip, jadikan satu saja, jangan terlalu banyak, karena supaya anak tahu saya telah bahwa di kelas ini sudah ada keyakinan ini, ya. Lalu keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, makanya harus ada kesepakatan. Kalau misalnya ada satu pihak yang tidak setuju, maka keyakinan kelas itu tidak bisa diterapkan. Dan pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Lalu di terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Itu kata saya tadi, bisa saja ditambahi, bisa saja dikurangi. Contohnya saya seperti di kesepakatan belajar di kelompok saya di bahasa Indonesia, akan ada saja penambahan atau pengurangan. Jika anak telah melakukan kebaikan dari keyakinan kelas itu, mungkin akan saya buang karena dia sudah melakukan pembiasaan yang baik. Tapi kalau saya temukan ada masih pelanggaran, maka akan saya tambahkan lagi keyakinan belajarnya. Oke. Berikutnya Pak. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu ada posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan manajer. Kira-kira dari kelima ini yang mana yang bisa atau yang baik kita terapkan sebagai guru? Apakah sebagai penghukum? Kira-kira gimana? Apakah kita selama ini berada di posisi sebagai penghukum? Katanya gitu. Ya, kebanyakan kita memang masih sering berada di posisi penghukum. Apakah pembuat rasa bersalah? Iya, kadang. Nah kan, gara-gara kamu jadi ibu dimarahi oleh kepala sekolah. Kalimatnya contohnya seperti itu. Maka itu pembuat rasa bersalah. Sebagai teman. Nah, sebagai teman ini juga hati-hati. Kalau kita terlalu dekat dengan siswa kita, dia bisa melewati batas. Boleh dekat tapi tetap ada aturan. Memantau hanya sekedar memantau saja.
Tidak ada tindakan yang lebih kepada mereka. Hanya melihat, oh dia melakukan kesalahan. Tidak ada tindakan yang lebih jelas. Atau sebagai manajer, tahu ya manajer ya, berarti yang mengatur. Tapi tetap harus ada siswa tetap harus dilibatkan. Kira-kira yang mana dari kelima ini, posisi yang mana yang kira-kira baik untuk kita lakukan? Posisi sebagai apa? Sebagai? Iya, betul, sebagai manajer. Jadi kalau misalnya saya saja suka masih merasa sebagai penghukum, maka mungkin mulai kita ubah, ya. Oke. Nah, ini ada salah satu kasus di sini. Senin depan dia harus menggunakan topi. Itu sebagai pemantau atau sebagai teman. Ayo dong nak, ikuti aturan sekolah. Tidak susah kan? Tolong bantu ibu sekali ini, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi seperti ada kedekatan, mengajak seperti teman. Ayo, seperti kalimat ajakan itu, maka kita posisinya sebagai teman. Dan terakhir, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ketika kita menanyakan hal seperti ini kepada anak, maka kita berada di posisi manajer. Kenapa kalimatnya seperti ini? Karena sebagai posisi manajer kita mengingatkan dulu kepada mereka apa sih salahnya mereka. Mereka mencari tahu dulu, oh salahnya saya ini. Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu itu. Jadi anak itu digali idenya. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahannya apa? Jangan dari kita yang menentukan. Biarkan dia dulu. Jika misalnya memang kurang, maka bisa kita berikan solusi tambahan. Nah, kemudian ada segitiga restitusi, ini akan dilanjutkan oleh Pak Ledi. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 juga, jadi kami berdua berkolaborasi untuk menyampaikan tentang modul 1.4 mengenai disiplin positif. Tapi biar kita sama-sama konsentrasi, kita ice breaking dulu, ya. Jadi ice breaking dulu, boleh nak duduk, boleh nak tegak. Nah kalau nak bagusnya tegak, ya. Biar sekarang kita bergerak. Ice breakingnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu bergerak dulu, tegak terlebih dahulu. Mohon maaf kalau seandainya memerintahkan, tapi ini harus bertegak dulu. Betul. Nah, tapi tangannya betul, di mulutnya salah. 1 tambah 3 4. Berarti di mulutnya di paham? Saya ulang lagi. Di tangan benar, di mulut salah. Berarti kalau 1 tambah 3, angkat tangannya menyimpang, tapi nyebutnya 5. Ya, bebas nah nyebutnya terserah. Nak 10, nak 11. Yang penting di tangan benar, yang di mulut salah. Ya, kita mulai. Kalau nak ditunjuk satu-satu kan nanti keciri bahwa dia nanti salah. Tapi kalau sama-sama berarti nanti ya kita tidak tahu. Yang penting kita konsentrasi. Yang kita mulai 1, 2, 3. 2 tambah 2 ya, kalau sudah konsentrasi 2 kali lagi. 6 bagi 2 saya ulang 1 kali lagi. 1 tambah 1 itu 1 Ibu ikan 1 2. Nah, Ibu ikan belum konsentrasi. Ya, kasih aplaus dulu untuk guru-guru kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. SD-nya seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yeli Kusnita itu bahwa katanya tadi sudah ada budaya positif untuk diterapkan di sekolah kita dan kita akan melaksanakannya insya Allah nanti ya. Tetapi kalau nak dilihat dari apa yang sudah dijelaskan Ibu Yeli tadi, banyak tuntutannya. Tapi beransur-ansur
sesuai dengan komitmen kita bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bahwa katanya harus menuntun, bukan menuntut. Jadi menuntut itu artinya membimbing anak-anak untuk lebih baik. Sekarang sebelum kita masuk ke lanjutan dari restitusi tadi, di sini ada yang aturan, tapi ada bahasa halusnya. Nah, mengapa saya jelaskan masalah keyakinan kelas ini? Ini sangat penting kalau kita mau mengadakan segitiga restitusi. Nah, mengapa harus kita buat terlebih dulu ini? Itu nanti kan kita mau meyakinkan kan siswa itu, dia membuat suatu permasalahan, dia mengakui salahnya di posisi keyakinan yang mana. Makanya kita harus buat dulu keyakinan kelasnya. Ya, Ibu Yali lanjut. Nah, ini adalah untuk terkhusus wali kelas dan juga guru mata pelajaran juga, dan terkhusus kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Kita sepakati bahwa ini harus kita buat dulu keyakinan kelas, baik itu kita sebagai guru mata pelajaran, wali kelas, kemudian kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, untuk meyakinkan bahwa di satuan pendidikan ini yang ditempel-tempel situ, ternyata di situ ada yang disebut dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Itu misalkan masuk kelas tepat waktu, berarti itu tuh mengingatkan kita. Kemudian mendengarkan penjelasan guru, kemudian menjaga kelas tetap bersih dan rapi, bicara yang sopan dan baik, saling membantu, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Itu boleh Bapak Ibu dibuat sebagai poster untuk mengingatkan di kelasnya masing-masing. Lanjut. Nah, ini adalah foto terkait kesepakatan kelas, sama seperti yang tadi, ini diperbesar untuk membuat poster. Lupa, otomatis kita buat poster di kelas kita itu. Apalagi itu wali kelas, buatlah supaya ingat selalu. Kadang-kadang lagi jam-jam kosong mereka tuh bisa membaca, oh ini keyakinan kelas yang sudah kita buat di saat kita mau belajar dengan guru si A misalkan. Jadi otomatis, atau dengan wali kelas si A, supaya dia ingat selalu. Yang lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, daftar kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang saya sampaikan di 2.1 tadi, banyak di sana. Nilai-nilai kebajikan yang selalu saya utamakan untuk ditanamkan dan diterapkan pada murid sekolah adalah religius, saling menghargai, saling menghormati, mengasihi dan saling empati, berbagi, bergotong royong, berkolaborasi, bertanggung jawab, kejujuran dan mandiri. Hal ini penting karena nilai-nilai kebajikan tersebut sebagai bekal peserta didik menjalani kehidupan sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini dan mesti harus seluruhnya ditanamkan, dibuat di keyakinan kelas. Kira-kira kita lihati kesepakatan yang mana yang perlu kita buat keyakinan kelasnya. Saya kira yang perlu kita tanamkan di situ adalah yang pertama saling menghargai, saling menghormati, kemudian disiplin. Karena kalau sudah disiplin itu otomatis siswa akan datang lebih awal dan tepat waktu. Saling menghormati, tidak mungkin dia tidak datang karena yang dihormati siapa? Guru dan kawan-kawannya. Nah, kira-kira seperti itu yang nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan. Atau yang sudah kami buat di daftar ini adalah ada 5: religius, disiplin, bergotong royong, bertanggung jawab dan mandiri. Nah, di sini sudah ada 5 yang kami buat waktu kami membuat paparan sudah, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke contoh segitiga restitusi. Sebelum itu kita jelaskan terlebih dahulu segitiga restitusinya. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa segitiga restitusi itu
definisinya seperti ini. Merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kalau dilihat dari yang sudah kami lakukan dengan waktu demonstrasi konseptual itu, kita itu menginterogasi siswa, tapi bukan secara kasar, secara halus, ya. Nah, mengapa saya bisa katakan seperti itu? Ya, menciptakan kondisi. Artinya siswa tadi kita panggil terlebih dahulu, ditanyai dulu apa penyebabnya. Misalkan dia terlambat atau dia berkelahi. Apa penyebabnya dia sering terlambat? Apa penyebabnya dia sering berkelahi? Nah, itu harus kita ambil dulu kondisinya. Kemudian di posisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, dari kesalahan itu, kata Ibu Yeli tadi, jangan kita yang menekankan, jangan kita yang memaksakan supaya dia mengakui kesalahannya, kemudian mau memperbaiki kesalahannya. Biar dia yang melakukan, tapi kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan kawan-kawannya di kelompok utama tadi. Ya, otomatis kita dulu menggali mereka itu, kita tanyai, kemudian kita memberikan solusi, kemudian mereka ke BK, wali kelas dulu. Kalau misal permasalahan guru mata pelajaran, guru mata pelajaran dulu yang menangani, baru ke wali kelas. Dari wali kelas, kalau memang tidak sanggupnya, baru ke BK. Tapi kalau Bapak Ibu kita semuanya menggunakan segitiga restitusi ini, sepertinya tidak akan terjadi siswa itu bermasalah. Ya, karena kita di sini mengayomi di sini. Nah, langkahnya seperti ini Bapak Ibu, yang sudah saya jelaskan tadi, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Artinya, yang saya bilang tadi, dia itu merasa sudah melakukan, tapi kita masih memberikan suatu kesempatan untuk dia memperbaiki. Dalam arti seperti yang kami buat di sini. Pertama adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu ngomong dengan anak. Berarti dia tuh masih rasa kita bela, tapi memang dia sudah melakukan kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Waktu kita mewawancarai mereka, menanyakan kepada mereka yang bersalah tadi, Bapak Ibu juga buat salah, berarti saya juga salah. Nah, pernah salah juga. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, inilah yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, saat kita memanggilnya itu, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Jadi sepertinya tidak memojokkan siswa itu. Misalkan dia belagu kabani, belagu terus. Pening bala aku nginak kabani. Nah, itu sebenarnya bukan salah. Kadang-kadang karena tadi kata ya Ibu Yeli tadi, itu ada peraturan kadang-kadang. Makanya sekarang ini adanya segitiga restitusi ini. Pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya seperti ini untuk menstabilkan identitas siswa yang bermasalah. Lanjut ya. Kemudian validasi kebutuhan. Kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu, jadi guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, berarti kita itu jangan menganggap dia itu selalu salah, siswa itu sekarang. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, jadi dia terlambat tadi, apa kira-kira yang bisa membuat dia yang validasi tadi, kita meyakinkan bahwa setiap orang itu melakukan kesalahan. Ya, jangan seolah-olah dia itu disalahkan. Nah, jadi kita ajak dulu berkompromi untuk mencarikan solusi. Yang pertama, kami lagi mengucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu sudah memfasilitasi untuk aksi nyata kami modul 1.4 calon guru penggerak
kami berkolaborasi dengan Ibu Yeli Kusnita. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari calon guru penggerak kita, Ibu Yeli dan Bapak Dodi. Kepada Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, karena sekarang kita sesi tanya jawab, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan tentang mencermati video yang telah kita tayangkan dan kita saksikan bersama tadi. Di situ kalau kami lihat tadi bahwa antara Airin dan Suci yang membuat kesalahan yang paling utama adalah si Suci. Tapi yang dipanggil adalah Airin karena Airin memang melabrak. Tapi dampak dari itu makanya Airin melakukan mengucapkan minta maaf tadi. Jadi kalau menurut kami semestinya yang bersalah adalah Suci. Itu yang kami buat bingung gitu Pak ya. Jadi tolong penjelasan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mainan. Jadi kalau secara real nyatanya semuanya dipanggil. Sumber dari permasalahan itu timbulnya Suci, sehingga si Airin tadi menjadi emosi, dia marah. Tapi secara real nyatanya memang kita panggil berdua, tapi dipisahkan antara si Suci dengan si Airin. Tapi yang kami ambil videonya adalah video untuk Suci karena Airin yang menobrak dari Suci tadi. Itu Pak filmnya. Nah untuk kedepannya apalagi yang berkelahi, otomatis dua-duanya harus kita panggil, cari solusinya sesuai dengan segitiga restitusi itu. Ya. Ada bagian kedua nanti. Ini sebagai pembelajaran kita, tapi bagusnya nanti sesuai dengan real nyata kita yang siswa bermasalah. Bapak Ibu, terima kasih. Kiranya agenda kita selesai sampai di sini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf, tapi sebelum itu marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian video saya untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.